Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 8 Maret 2024. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai dengan ketiga. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kehadiran rahmat, berkat, kekuatan, dan cinta-Mu. Sehingga dalam segala hal dan perkara yang kami terima dan jalani dalam kehidupan ini, kami menemukan pengharapan dan kami menemukan rahmat-Mu yang besar. Sehingga kami boleh menjalani, melampaui, bahkan melewati semuanya Tuhan dengan syukur. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin inilah kemurahan-Mu, kuasa-Mu yang senantiasa memberikan kami pengharapan di dalam kebenaran dan karya-Mu itu ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya, dan kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau mengampunkan dari setiap dosa dan pelanggaran kami melalui kemurahan dan kasih-Mu itu. Kami yakin ya Tuhan, dan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber sabda, kebenaran dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan ketiga. Demikian sabda Tuhan, Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Berbaiklah kita yang merenungkan kebenaran sabda Tuhan, dan berbaiklah kita yang percaya. Hosiana. Amin. Eyang kakung, eyang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 8 Maret 2024 adalah biarlah itu dikatakan. Biarlah itu dikatakan. Tentu kita sering kali bercerita, baik mengenai pengalaman kita. Dan saya yakin berkaitan dengan pengalaman, mungkin saja pengalaman yang satu diceritakan berulang-ulang, baik kepada keluarga kita, sahabat, teman, termasuk juga dalam persekutuan di gereja. Mungkin bagi yang mendengarnya bosan, tapi bagi yang menceritakan sebuah kelegaan. Bahkan bisa jadi menemukan makna-makna baru ketika ia bercerita tentang pengalamannya. Entah hal yang pahit, ada sukacita, menemukan berkat, dan kemudian lolos atau melewati dari setiap pergumulan. Banyak sekali. Termasuk juga pengalaman sehari-hari, soal kemacetan, soal harga beras yang naik, soal kehidupan yang rutin kita jalankan. Kita seringkali bercerita. Bahkan, tentu ada di antara kita juga yang paham tentang hoax. Cerita yang tidak benar juga menjadi bagian di antara kehidupan keseharian. Entah gosip, fitnah, dan cerita-cerita yang tidak benar. Bahkan itu diproduksi terus-menerus. Artinya apa? Bahwa manusia
bukan soal bahwa manusia punya tadi, karena kebiasaan itu berarti apa? Soal nurani, tetapi soal tadi saya mengatakan ada hal atau bagian di mana manusia biasanya untuk mengungkapkan ekspresinya dan lain sebagainya, dia punya cara. Caranya dengan berkata-kata. Teks yang kita renungkan menjadi menarik. Bukan soal kata-kata saja, tetapi ada begitu dalam yang disampaikan oleh sang pemazmur. Karena itu menunjuk dirinya, keberadaannya yang dihubungkan dengan Tuhan. Soal apa? Jika kita perhatikan, soal kebenaran, bukan hoax. Soal cerita-cerita kehidupan yang dialami sang pemazmur. Dan tentu kehidupan ini bukan sekali dua kali, tetapi terus berulang, terus berulang, terus berulang. Sehingga sang pemazmur mengatakan dengan tegas, ia menemukan, disebut di ayat 1, Tuhan yang baik dan Tuhan yang menunjukkan kasih setianya yang selama-lamanya. Sehingga sang pemazmur bersyukur. Dan itu yang dikatakan oleh sang pemazmur. Yang merekam semua dari setiap kejadian hidupnya. Tentu ada bagian-bagian yang tidak mengenakan juga. Tetapi ia rangkum semuanya dalam kesimpulan, Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya. Ia menemukan kehadiran Tuhan. Ia menemukan pertolongan Tuhan. Ia menemukan bagaimana Tuhan menopang, menolong dengan kemurahan dan mukjizatnya. Sehingga bersyukur yang ia ungkapkan adalah caranya. Dari ekspresinya mengingat kembali bahwa benar Tuhan itu hidup. Maka inilah yang menjadi pesan pertama bagi kita dalam renungan hari ini. Mari kita hanya bersyukur kepada Tuhan. Supaya yang kita ungkapkan, supaya yang kita ceritakan dari hati kita, dari pikiran kita, dan apapun yang ada dalam segenap tubuh jiwa roh kita. Hanya kemurahan, hanya kemuliaan, hanya kebaikan, dan kasih setia Tuhan. Bukan sumpah serapah, omongan-omongan yang kotor, yang porno, yang tidak baik untuk segenap kehidupan di sekitar kita. Bahkan juga itu tentu berbalik untuk kita sendiri. Jika di antara Bapak Ibu Saudara semuanya dan anak-anak mengatakan hal-hal yang kotor, misuh dan sebagainya, apa itu membahagiakan? Oh tidak. Itu membawa dampak yang tidak baik untuk kita yang mengucapkannya. Maka dalam pesan pertama ini, marilah kita terus menceritakan, mengatakan. Karena dengan mengatakan, kita akan mengingat, kita akan merasakan, berjumpa kembali. Sehingga dalam segala hal yang sedang kita tanggung, apapun itu, ketika kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan, maka kita dikuatkan dan memiliki pengharapan itu. Oh iya, bahwa aku merasakan, bahwa aku telah berjumpa, bahwa aku telah dimenangkan. Maka dalam hal yang sedang aku tanggung hari ini, kebaikan kasih setia Tuhan juga berbicara kini dan di sini, saat ini bersamaku. Itulah yang menjadi pesan pertama bagi kita. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus. Di ayat yang kedua, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Bukankah kita pernah merasakan bagaimana hampir mati? Putus asa, depresi, menangis terus. Keadaan di mana kita tidak bisa bangkit, hampir menyerah.
seperti tidak ada pertolongan. Maka apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita pada saat-saat yang menyesakan itu, ingatlah dan katakanlah itu, supaya dengan mengingat dan mengatakan itu, kita berjumpa kembali dengan saat-saat di mana ternyata Tuhan hidup. Sehingga dalam ekspresi iman kita ini, kita dipulihkan dan disegarkan kembali. Bahwa kita tidak sendiri. Tuhan yang sama yang melepaskan dari kesesakan kita adalah Tuhan yang dengan cara yang sama pula akan hadir dalam setiap kehidupan yang sedang kita jalani. Percayalah, Ia yang setia, Ia yang baik, maka Ia tidak akan pernah sembunyi dari setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Ia sungguh-sungguh hadir dan benar-benar Ia menyatakan berkat-Nya kepada kita yang hanya berserah dan mengandalkannya, bahwa Ia akan meredakan, melepaskan kita dari setiap kesesakan yang kita alami. Dan sebagai penutup, dalam tema biarlah itu dikatakan. Tema ini tidak sedang mengajak kita untuk omong kosong. Wah Tuhan, wah. Kalau menyanyi luar biasa sampai menangis-nangis, tetapi ketika sudah selesai tetap saja melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tentu tidak demikian. Bila apa yang kita katakan sungguh-sungguh muncul dalam batin kita, muncul dari nurani kita, muncul dari keyakinan kita. Sehingga kita mengatakan, itulah doa kita. Itulah pengharapan kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita perhatikan secara khusus di ayat yang ketiga. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Artinya apa? Tuhan tidak berpihak yang ada di selatan saja, yang ada di utara saja, yang ada di timur saja, yang ada di barat saja. Oh, yang ada di Amerika, di Eropa saja. Tetapi Tuhan benar-benar merengkuh kita semuanya, siapapun dan apapun kita. Maka biarlah kita terus mengatakan dengan percaya kepada Tuhan, terus mengatakan dengan bersyukur, dan terus mengatakan dengan mengingat kebaikan dan kasih setia Tuhan yang selama-lamanya. Dengan demikian, ketika kita mengatakan, bercerita, bersaksi tentang semua kebaikan dan kasih setia Tuhan, maka tubuh jiwa roh kita akan dikuatkan dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga langkah kehidupan kita bukan langkah yang pesimis, tetapi optimis. Karena Tuhan hadir dan bersama kita, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kebenaran, dan kasih-Mu. Melalui firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, kami diajak untuk biarlah itu dikatakan, biarlah itu yang kami ungkapkan dalam ekspresi iman kami yang mengalir. Oleh karena Engkau Tuhan telah memberkati dan menolong kami, sehingga kami bersaksi dengan apa yang telah terjadi atas kehidupan kami, yang menandakan, membuktikan bahwa Engkau baik, bahwa ada kasih setiamu selamanya untuk kami. Sehingga inilah kiranya yang menjadi pengharapan kami dalam segala hal, segala masa yang kami tempuh. Bahwa Engkau ya Tuhan pasti membebaskan dari setiap kesesakan kami. Bahwa Engkau memperhatikan kami satu persatu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Karena Engkau hadir ya Tuhan untuk membebaskan kami yang mengalami kesesakan dan kesetiamu dan juga kebaikan-Mu selama-lamanya. Maka kami percaya Engkau hadir ya Tuhan di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo,
Anak Amerisia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yos Joni Suminario, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Anak Nasya Alana, Ibu Frida, Ibu Susilowati. Kami yakin Tuhan, dari setiap apapun yang dialami dalam kelemahan fisik hamba-Hamba-Mu ini, biar hanya kasih setiamu Tuhan yang memberkati dan menolong, hanya kemurahan-Mu Tuhan yang menyatakan mukjizat. Kami juga berdoa secara khusus untuk Bapak Imam Prihanto, itu Bapak Ketua RT 17 Sarimulyo Tuhan, yang esok akan menjalani operasi ya Tuhan di Rumah Sakit Panti Rapih. Kami percaya juga Tuhan, Engkau memberkati Bapak Imam Prihanto, dalam kasih setia dan berkat serta pertolongan-Mu ya Tuhan. Sehingga melalui operasi yang hendak dijalani beliau esok hari Tuhan, Engkau menyatakan berkat, kuasa, dan mukjizat, sehingga operasi berjalan dengan baik, dan Bapak Imam Prihanto ya Tuhan, pulih dalam kesempurnaan mukjizat-Mu. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rismiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budian Dono, Ibu Kun Maryatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Ilyas Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami yakin Tuhan, Engkau juga hadir dalam kehidupan hamba-Hamba-Mu ini. Kekuatan cinta dan topangan-Mu Tuhan yang menolong dan memberkati, termasuk seluruh keluarga yang mendampingi, berkatilah, berikan kesabaran, kekuatan, dan damai sejahtera yang dari-Mu Tuhan. Demikian juga atas setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tentu Engkau mengetahui setiap harapan kami, permohonan kami, kerinduan, dan hal-hal yang sedang menekan, baik kecemasan, ketakutan, kegentaran yang kami alami. Tolonglah kami Tuhan, biarlah sempurnalah kasih-Mu Tuhan yang memberkati kehidupan kami, termasuk berbagai usaha yang sedang kami lakukan Tuhan, untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga kami. Kami yakin Tuhan Engkau memberkati, kami yakin Engkau menolong kami Tuhan. Demikian juga atas setiap kehidupan anak dan cucu kami, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam segala hal yang mereka kerjakan, termasuk studi mereka. Tolonglah mereka Tuhan, berkati mereka dan tolonglah mereka, baik yang ada di kota Yogyakarta, yang ada di kota-kota di Indonesia, maupun yang berada di luar negeri. Tolonglah dan berkati mereka Tuhan. Kami percaya. Demikian juga kami yakin Tuhan Engkau berkati kehidupan bergereja GKJ Sarimulyo. Hanya kasih-Mu Tuhan yang memberkati, kasih-Mu yang terus menyatukan kami Tuhan, untuk bersama-sama hanya memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin Tuhan, berkat kasih dan kesempurnaan mukjizat-Mu Tuhan, yang terus menyelamatkan dan memerdekakan bangsa kami Indonesia. Berkati setiap pemimpin bangsa kami Tuhan, hanya kasih-Mu Tuhan yang menolong, hanya kasih-Mu yang menguatkan, dan hanya damai sejahtera-Mu yang berkarya. Untuk perdamaian dunia ya Tuhan Yesus, kami serahkan padamu, bahwa kami yakin Engkau Tuhan akan meredakan dari setiap peperangan yang terjadi antar negara. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, meredakan semuanya dalam damai dan berkat-Mu Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu kami berserah, kami bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.